wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas. Kalau sedang selamat pagi Bapak Ibu bisa bilang apa? Pagi, luar biasa, tetap semangat ya. Mari kita ulangi. Selamat pagi, luar biasa, tetap semangat. Senang sekali pagi ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, para pejabat pengawas ya di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama, akan sharing bersama tentang materi pelayanan publik digital. Ya Bapak Ibu semua ya. Oke, kata orang tak kenal maka ta'aruf ya. Mari sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya adalah Miftahul Diniyah ya. Bapak Ibu bisa panggil saya dengan Dini saja ya, dengan Bu Dini atau dengan Kak Dini. Saya adalah Widaiswara dari BPBK Jakarta. Oke, Bapak Ibu semua, kemarin kita sudah belajar tentang agenda apa? Sudah 2 agenda sebelumnya ya. Sekarang masuk pada agenda yang ketiga. Mari kita ulangi lagi, kita review lagi. Agenda pertama ada apa? Ya, ada kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda kedua ada kepemimpinan pelayanan. Dan sekarang kita masuk pada agenda yang ketiga, yaitu pengendalian pekerjaan. Dan nanti di akhir akan masuk ke agenda keempat berupa aktualisasi kepemimpinan. Nah, pada masing-masing agenda itu perannya berbeda-beda ya. Kemarin kita waktu belajar di agenda 1 tentang Pancasila dan bela negara, kita sudah dibekali dengan apa? Ya, kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri ya. Dan di agenda 2, misalnya dari kemarin ya, kita juga belajar untuk bisa mengendalikan orang lain. Dan sekarang kita masuk pada agenda 3, itu kita dibekali dengan pengendalian pekerjaan atau kemampuan manajerial. Dan besok di akhir ada 4 agenda. Agenda keempat berupa agenda aktualisasi kepemimpinan, di mana Bapak Ibu semua nanti akan melakukan sebuah aksi perubahan ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang sudah masuk agenda 3. Kemarin kita sudah belajar apa saja? Ya, ada teknik komunikasi publik, kemudian perencanaan kegiatan pelayanan publik, kemudian penyusunan RKA, ya. Dan sekarang kita masuk pada pelayanan publik digital ya, selama 9 jam pelajaran. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, tujuan dari mata pelajaran ini adalah agar Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep dan praktek pelayanan publik digital dengan baik dan benar. Adapun tujuan khususnya, yang pertama Bapak Ibu bisa menjelaskan apa itu konsep dan kebijakan tentang pelayanan publik digital. Dan yang kedua, bisa mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan yang ketiga, bisa menjelaskan komponen utama dalam pengembangan pelayanan publik digital, teknologi informasi, dan komunikasi. Terakhir, Bapak Ibu mampu menjelaskan tantangan implementasi pelayanan publik digital. Adapun agenda atau materi pokoknya untuk mata pelajaran ini ada 4 ya. Yang pertama adalah konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Yang kedua adalah jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga adalah komponen utama pengembangan pelayanan publik. Dan terakhir, yang keempat adalah tantangan implementasi pelayanan publik digital. Oke, Bapak Ibu semua, kalau lihat gambar ini, apa yang ada di benak Bapak Ibu semua? Ya, silakan. Dari meja sana apa? Meja kiri?
Ya, bagus semuanya ya. Itu adalah potret pelayanan publik di Indonesia. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, dari tadi kita udah menyebut-nyebut pelayanan publik digital ya. Sebenarnya apa sih itu pelayanan publik digital? Nah, di meja Bapak Ibu semua sudah tersedia post-it warna-warni ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan di dalam post-it itu pendapat Bapak Ibu tentang pelayanan publik digital ya. Nanti ditempelkan di papan flipchart ini ya. Udah semua? Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, mari kita bahas apakah pengertian ini sama dengan yang ditulis Bapak Ibu semua. Ya. Yang pertama tentang konsep efektivitas pelayanan publik ya. Bahwa sistem pelayanan terpadu itu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi ya dalam satu tempat, baik berupa fisik maupun yang dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik atau menggunakan internet biasanya ya. Dengan sistem pelayanan terpadu ini diharapkan efektivitas dalam pelayanan publik akan tercapai. Ya, Bapak Ibu semua, untuk yang link pelayanan publik digital ini itu sudah dimulai di Indonesia pada tahun 2010 berupa PTSA ya, pelayanan publik satu atap, dan sekarang sudah banyak itu mall-mall pelayanan publik. Itu kan generasi yang ketiga ya. Mari kita lihat salah satu contoh. Ini ada sebuah film tentang mall pelayanan publik di Jakarta. Silakan nanti Bapak Ibu perhatikan dan beri tanggapan terhadap film ini ya. Film tentang mall pelayanan publik di Jakarta. Oke, silakan nanti masing-masing meja untuk berikan tanggapan. Ya, terima kasih. Lanjut ya. Oke. Tadi kita sudah bahas tentang konsep. Kemudian yang kedua ada e-government sebagai langkah untuk mencapai efektivitas pelayanan publik ya. Penerapan e-government ini bukanlah merupakan suatu pilihan ya, tapi keharusan bagi penyelenggara negara ya. Kalau zaman dahulu mungkin itu masih suatu pilihan, tapi sekarang wajib bagi setiap instansi pemerintah, negara-negara wajib untuk menerapkan e-government ya. Apa itu e-government? E-government adalah bagaimana memberikan pelayanan melalui elektronik atau berupa gitu ya, e-service seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh tentang film e-government yang ada di Korea ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa saksikan bersama dan berikan tanggapan terhadap film ini. Ini film tentang asal mula e-government dilakukan di Korea ya pada tahun 2000-an. Kalau dari saya tahun berapa ya mulai e-government ya? Ya agak lambat ke sini ya. Oke. Silakan nanti masing-masing meja diberikan tanggapannya ya. Ya, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Berikutnya adalah kebijakan terkait pelayanan publik digital ya. Nah, ini ada beberapa undang-undang ya yang memayungi terwujudnya atau harus diberlakukannya pelayanan publik digital ini ya. Yang pertama adalah UUD 45 ya. Kemudian ada Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan e-government. Kemudian ada peraturan pemerintah atau PP nomor 96 tahun 2012 tentang pelayanan publik. Ini adalah pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 25 tentang pelayanan publik. Kemudian ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 ya tentang informasi dan transaksi elektronik, tentang pedoman penyelenggaraan sistem informasi pelayanan publik nasional. Dan terakhir ada Perpres nomor 1
95 tahun 2018, yaitu tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. Itu semua adalah kebijakan yang mendasari diadakannya pelayanan publik digital. Ya, mari kita lanjutkan. Sebenarnya saya sudah bertanyakan Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya kita masuk pada pokok bahasan yang kedua tentang jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dibedakan dalam 3 ya. Yang pertama adalah publikasi. Di sini informasinya hanya satu arah, aplikasinya masih sederhana seperti itu. Biasanya dalam bentuk link-link seperti itu. Karena kalau di Kemenkes itu ada satu link, misalnya bagaimana kita untuk mendapatkan informasi tentang cara hidup sehat, gitu ya. Yang kedua adalah interaksi. Apa itu interaksi? Yaitu komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakatnya ya. Di sini ada berupa kanal-kanal ya, atau saluran yang bisa menyediakan konsultasi dari masyarakat kepada pemerintah ya. Bisa via email, mailing list maupun via chatting dan lain-lain ya. Terakhir yang ketiga adalah transaksi. Ini ada informasi teknologi yang cukup rumit, yang lebih kompleks ya. Di sini selain dua arah juga ada perpindahan data ataupun uang ya dari satu pihak ke pihak lain. Di sini transaksi itu nggak gratis, jadi masyarakat dalam menggunakan aplikasi tersebut itu berbayar. Misalnya dalam rangka apa? Misalnya dalam rangka contohnya nih ya, wajib pajak menggunakan aplikasi online untuk membayar pajak dan sebagainya ya. Oke, mari kita lanjutkan. Sebelum lanjutkan, untuk Bapak semua yang tanyakan nggak Bapak Ibu semua? Oh iya, silahkan. Dari pertanyaan Bapak Ibu itu ada yang memberikan jawaban atau sharing mungkin? Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih masukannya. Terima kasih jawabannya, bagus sekali dan tepat sekali ya. Kita lanjut ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi ya. Ada beberapa faktor pendorong untuk dikembangkannya pelayanan publik digital ini. Yang pertama adalah external pressure ya, yaitu tekanan dari tuntutan dari para stakeholder kita ya. Yang kedua, internal political desire, yaitu adalah inisiasi atau dorongan dari internal pemerintah sendiri ya untuk membuat suatu pelayanan publik digital. Kemudian ada lagi disebut dengan overall vision and strategy. Perencanaannya itu harus komprehensif, holistik dan detail ya. Kemudian ada lagi effective change management ya. Jadi di sini ada role model pemimpin yang bisa punya visi, punya inisiasi ya untuk membuat suatu pelayanan publik. Kemudian ada lagi apa ya? Adequate technological information infrastruktur, yaitu teknologi yang digunakan, teknologi yang informasi yang digunakan itu sudah tersedia atau adequate di instansi tersebut ya. Itulah faktor-faktor pendorongnya. Berikutnya kita lanjutkan. Berikutnya ada elemen sukses untuk bisa menerapkan digitalisasi sektor publik ini ya. Yang pertama adalah support ya, ada dukungan, ada support, yaitu keinginan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah ya, untuk mewujudkan e-government atau yang digital tadi ya. Kemudian capacity, jadi kemampuan atau kebisaan keberanian kita bagaimana untuk bisa mewujudkan e-government tadi. Dan terakhir adalah value atau kebermanfaatannya. Jadi aplikasi atau e-government yang kita bikin itu seberapa besar manfaatnya buat masyarakat. Seperti itu. Ya, lanjut. Berikutnya adalah yang terakhir tentang tantangan implementasi dalam pelayanan publik digital. Tantangannya bisa berupa kepemimpinan, apakah pemimpinnya mendukung atau enggak gitu ya, apakah dia punya komitmen yang tinggi untuk melakukan pelayanan publik atau enggak gitu ya. Kemudian ada lagi
kebijakan, kemudian infrastruktur telekomunikasi, kemudian ada tingkat konektivitas dan penggunaan IT oleh instansi pemerintah, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada kesiapan sumber dayanya, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada dananya apa enggak, gitu ya. Dan juga tentang perangkat hukumnya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti diskusikan hambatan-hambatan tantangan ini per meja masing-masing yang disediakan dalam kelompok nanti dipresentasikan, ya. Tugasnya adalah mendiskusikan tantangan yang dihadapi untuk mengimplementasikan plan publik di digital di tempat kerja saudara masing-masing, ya. Oke. Nah, sekarang kesimpulannya. Nah, seorang pemimpin pengawas tadi itu harus punya keramah tamahan dalam melayani, karena tadi pemimpin yang melayani, ya. Kemudian harus bisa menciptakan inovasi yang tidak boleh berhenti terus menerus. Dan yang ketiga, punya mental para pemimpin itu harus berubah dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Dan terakhir, harus mampu membangun budaya inovasi dalam organisasi sehingga pemimpin memberdayakan SDM dan sumber dayanya yang ada durasi dengan bagus, dengan efektif dan efisien, ya. Mari kita terus belajar agar kualitas para pemimpin ini bisa untuk meningkatkan plan publik di instansi yang masing-masing. Oke, Bapak Ibu semua, sebelum ditutup nanti kita akan ada kuis. Silakan Bapak Ibu nanti pencet, ya, kuisis online, ya. Oke, siap? Ya. Nanti akan tahu hasilnya. Di sini ada spotnya langsung kalau Bapak Ibu udah masuk ke kuisis. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua atas atensinya dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.